Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Riputra Dinata, NIM 2283240051. Perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakillah Malim. NIM saya 2283240046. Saya dari kelompok 1. Ya, perkenalkan, nama saya Adam Falrin Wibowo dengan NIM 2283240061 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semuanya. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dini Java Sarwenta Sanggala dengan NIM 2283240053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal artikel penelitian yang berkaitan dengan sistem kendali analog dan sistem kendali digital, dan saya akan menjelaskan implementasi pengendali digital Arduino UNO pada electrical stimulator. Perkembangan teknologi digital secara umum menyebabkan teknologi sistem kendali berkembang sejalan dengan perkembangan sistem digital. Perubahan sistem analog menjadi sistem kendali digital merupakan salah satu hal yang menjadi awal perkembangannya sistem kendali. Dengan perubahan sistem kendali analog menjadi sistem kendali digital, maka jenis perangkat yang digunakan juga berubah. Microcontroller merupakan perangkat yang mengawali suatu figur sistem kendali modern yang telah dikemas dalam sebuah chip rangkaian terpadu yang diawali suatu figur sistem kendali modern yang telah dilakukan lebih efisien. Kemampuan microcontroller dapat sistem kendali dilengkapi dengan berbagai fitur penunjang, diantaranya prosesor memori, AD converter, analog atau digital, input, output, dan beberapa komponen lain untuk mengelola data digital maupun analog. Sistem kendali menggunakan Arduino dapat diterapkan generator sinyal XR2206 yang terdiri dari kendali power supply, kendali pemilihan sinyal, dan kendali display, sehingga pengguna dapat lebih mudah mengoperasikan generator sinyal dan mengetahui jenis sinyal yang sedang aktif. Dan indikator sinyal ini itu biasanya ditunjukkan dengan LED, sedangkan LCD display menunjukkan jenis sinyal pada keluaran rangkaian. Dan fungsi indikator itu hanya menunjukkan adanya sinyal, belum menunjukkan besaran sinyal, yaitu frekuensi dan amplitudo pada keluaran rangkaian. Sistem kendali tekanan itu digunakan sebuah IC sebagai driver pengendali amplitudo, frekuensi, dan arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakillah Malim. NIM saya 2283240046. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review dengan judul Analisis dan Desain 4-bit R3R Leader Digital to Analog Converter CMOS. Baik, jadi pada pengertian penelitian yang saya dapat ini, penelitian ini berfokus pada desain dan analisis konverter digital ke analog atau DAC 4-bit menggunakan metode R3R dalam teknologi CMOS. Setelah itu, secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teknologi DAC yang lebih baik, yang penting dalam berbagai aplikasi sistem pengolahan data dan kontrol digital.
Baik, yang kedua ini tentang sistem apa yang diambil, sistem kendali analog atau sistem kendali digital. Nah, di jurnal kali ini sistem yang diambil yakni dengan sistem menggunakan sistem kendali digital. Penelitian ini berfokus pada konverter digital ke analog atau DAC yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. DAC berfungsi sebagai jembatan antara sistem digital dan perangkat analog, memungkinkan kontrol yang presisi dan cepat. Penggunaan metode R3R dalam desain DAC bertujuan untuk meningkatkan performa konferensi, sementara teknologi CMOS digunakan untuk efisiensi daya dan kinerja yang lebih baik. Baik, yang ketiga ini, berikut adalah perbedaan antara sistem digital dan analog yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama, digital menggunakan sinyal diskrit atau dalam kurung 0 dan 1. Dan analognya menggunakan sinyal kontinu atau tegangan atau arus variabel kualitas sinyal. Yang kedua, digitalnya ini tahan terhadap noise, memberikan kualitas sinyal yang lebih baik. Dan analognya rentan terhadap gangguan, mempengaruhi akurasi, pengolahan, dan kontrol. Berikut adalah perbedaan antara sistem digital dan analog yang terdapat dalam penelitian. Nah, digitalnya itu yakni menggunakan sinyal diskrit 0 dan 1. Selanjutnya, tahan terhadap noise, memberikan kualitas sinyal yang lebih baik. Lalu, memungkinkan pengolahan kompleks dan kontrol presisi. Setelah itu, menggunakan mikroprosesor dan DAC desain kompleks. Dan yang terakhir, digunakan dalam komputer dan kontrol otomatis. Nah, jadi analognya itu menggunakan sinyal kontinu atau tegangan atau arus variabel. Yang kedua, rentan terhadap gangguan, mempengaruhi akurasi, pengolahan, dan kontrol. Yang ketiga, sederhana tetapi kurang fleksibel, komponen dan desain. Yang keempat, menggunakan resistor dan op-amp, desain lebih sederhana. Yang kelima, kontrol otomatis, digunakan dalam audio dan sensor. Keempat, berikut adalah penerapan atau implementasi yang dihasilkan dari jurnal penelitian tersebut. Yang pertama, desain di DAC 4 bit menghasilkan. Perkenalkan, nama saya Kristina Tagawa dengan NIM 49. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal berjudul Sistem Kendali Analog Sensor Suhu dalam Prototipe Sistem Telemetri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat sistem telemetri menggunakan sensor suhu untuk memonitoring suhu pada generator akses berbasis microcontroller. Sistem ini menggunakan sensor suhu LM35 yang mendeteksi perubahan suhu dan mengirimkan data suhu ke perangkat lain. Penelitian ini menggunakan sistem analog, terdiri dari penggunaan sistem sensor suhu LM35 yang merupakan sensor analog dan cara kerja sistem yang menggunakan dan mengandalkan perubahan nilai resistansi pada sensor suhu LM35 sebagai respon terhadap suhu. Sistem analog. Perbedaan antara sistem analog dengan sistem digital. Sistem analog mengukur besaran fisik secara kontinu. Sinyal yang dihasilkan berupa gelombang analog yang bervariasi secara kontinu. Sistem digital mengukur besaran fisik secara diskrit terputus-putus. Sinyal yang dihasilkan berupa sinyal digital yaitu 0 atau 1. Dalam penelitian ini, sistem analog digunakan karena sensor suhu menghasilkan perubahan tegangan yang sesuai dengan variasi suhu secara kontinu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini berhasil mengembangkan alat monitoring suhu generator AC jarak jauh berbasis microcontroller yang efektif dan efisien. Alat ini dapat membantu dalam memantau suhu generator dari jarak jauh, sehingga memudahkan dalam menjaga keadaan generator. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai artikel implementasi transistor PIP 127 dan Octoblur PC8117 perancangan PLC on-cell berbasis Arduino Nano. Sebelum lanjut, saya akan menyampaikan pengertian penelitian yang diambil. Pengertian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya melakukan perancangan hardware yang terdiri dari perancangan rangkaian input dan output PLC menggunakan IC TIP 217, pengujian implementasi PLC pada rangkaian sederhana dan analisa hasil pengujian PLC on-cell. Dalam perkembangannya, PLC saat ini dibangun dengan sebuah komponen microcontroller Arduino yang bertindak sebagai Central Processing Unit.
PLC tersebut dinamakan sebagai PLC Outsil. PLC Outsil merupakan sistem pengontrolan yang telah dikembangkan di Indonesia sebagai produk anak bangsa yang dilengkapi dengan input dan output seperti hanya PLC merek lainnya yang umum ditemukan di pengontrolan industri. PLC Outsil dibuat untuk menjawab kebutuhan pengontrolan yang ada di Indonesia dengan harga relatif murah dan open source baik perangkat keras maupun softwarenya melalui Outsil Studio. Mengenai sistem yang diambil di dalam penelitian ini menggunakan PLC Outsil. Outsil PLC menggunakan sistem digital dan analog. Input digitalnya dapat mengenali sinyal on/off, sedangkan input analognya dapat mendeteksi nilai variabel seperti suhu atau kecepatan. Sedangkan perbedaan digital dan analog dalam penelitian ini, digital menggunakan sinyal diskrit 0 dan 1. Input dan outputnya biasanya terdiri dari switch, tombol, dan sensor yang memberikan sinyal on/off. Sedangkan pada analog, sinyalnya menggunakan sinyal kontinu yang dapat memberikan berbagai nilai dan input dan outputnya mencakup sensor yang memberikan sinyal dalam bentuk variabel seperti suhu, tekanan, atau aliran. Mengenai implementasi, penelitian ini menggunakan pemrograman Outsil Studio dengan memasukkan program modul input alamat S1 sampai S8 sebagai ladder diagram NO, normally open. Dengan menekan tombol bergantian, kemudian Arduino Nano memproses data program masukan. Apakah alamat S1 S8 dapat dibaca oleh Arduino Nano jika tombol ditekan? Apabila Arduino Nano dapat membaca masukan S1 S8 dan LED S1 S8 dapat menyala, hal tersebut menandakan bahwa tegangan masukan dari tombol mengalir ke pin Arduino Nano, pin S1 S8 sebagai output, call ladder. Mengeluarkan tegangan dari tegangan common transistor modul output sebesar 12 PDC yang mengakibatkan relay 12 PDC aktif. Mengenai kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, didapatkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik sesuai perancangan hardware dan flowchart yang telah dirancang. Hal tersebut ditandai dengan modul output dapat merespons secara baik sesuai dengan sinyal yang diberikan dari modul input. Dari pengujian modul input memiliki tingkat presisi yang tinggi, di mana nilai standar deviasi yang dihasilkan rata-rata sebesar 0,046. Sedangkan untuk modul output memiliki nilai standar deviasi rata-rata 0,304 untuk pengukuran arus output dan 0,098 untuk pengukuran tegangan output. Sekian dan terima kasih. Saya akan menyampaikan artikel yang berjudul Desain dan Implementasi Kendali Umpan Balik Arus Berbasis Proporsional Integral Digital pada Topologi Chuck Converter. Pengertian penelitian. Chuck Converter memiliki karakteristik yang baik dalam performa, efisiensi yang tinggi, tingkat kerugian switching yang rendah, dan riak arus keluaran yang lebih kecil membuat Chuck Converter lebih menarik dan populer. Chuck Converter dirancang untuk menggunakan tegangan input DC dari power supply dan pengaturan tegangan output. Chuck Converter membutuhkan pengendalian yang sederhana dan dapat diterapkan pada sistem, salah satunya pengendalian PL. Sistem kendali yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem kendali analog karena Chuck Converter yang ada di dalam penelitian ini menggunakan komponen seperti resistor dan merupakan sebuah ciri Chuck Converter dengan sistem kendali analog. Perbedaan sistem analog dan digital di dalam penelitian. Pada kendali analog, Chuck Converter memerlukan sebuah komponen seperti resistor, kapasitor, dan OP-AMP. Sedangkan dalam kendali digital, Chuck Converter menggunakan microcontroller atau digital sinyal prosesor untuk melakukan pengolahan sinyal dan kontrol. Implementasi. Power supply DC digunakan sebagai tegangan masukan Chuck Converter dan pensaklaran dikontrol oleh digital sinyal dari microcontroller. Sinyal output dideteksi oleh sensor arus HX 10P SP2. Kesimpulan, Chuck Converter dengan metode kendali arus loop tertutup PL memberikan hasil bahwa arus aktual dapat mengalami perubahan yang sesuai dengan arus referensi yang diinginkan. Implementasi metode kendali PL menggunakan digital sinyal oleh microcontroller DS PLC memberikan kemudahan dalam menentukan algoritma. Kendali PL dapat memberikan perubahan dalam respon waktu yang cukup cepat. Hal ini terbukti pada grafik percobaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, parameter desain pada simulasi dapat tervalidasi oleh implementasi dan pengujian perangkat. Jadi saya akan mengimplementasikan sistem kendali variabel speed drive pada inverter 3 fasa menggunakan microcontrol AT89S52. Jadi di sini perancangan sistem kendali variabel speed drive VCD
Pada inverter 3 fase yang dilakukan dengan software Power Simulator, ke dalam IC terprogram mikrokontrol tipe AT89S52. IC mikrokontrol AT8S5952 akan membangkitkan sinyal sinusoidal 3 fase sebagai sinyal referensi pada inverter 3 fase yang digunakan untuk mengendalikan motor induksi 3 fase dengan metode sinusoidal pulse width modulation atau SPWM. Jadi metode pembangkitan sinyal 3 fase di dalam mikrokontrol AT8S52 ini dilakukan dengan cara lookup table, yaitu pengambilan data sampling di grid 256 data dari software Power Simulator ke dalam port input. Pada setiap port keluaran mikrokontroler membentuk suatu pola kuantisasi sinyal gelombang 1 fase. Untuk membangkitkan gelombang 3 fase dilakukan dengan mengalamatkan data keluaran pada ketiga port keluaran. Dengan menggunakan digital to analog converter atau yang disebut DAC ini, maka pola kuantisasi yang dihasilkan oleh setiap port mikrokontroler diubah menjadi sinyal analog berbentuk sinusoidal. Rangkaian multiplier pada sistem ini digunakan untuk menghasilkan sinyal sinusoidal yang dapat diatur frekuensi dan amplitude secara bersama-sama. Lalu ada perbedaan-perbedaan sistem kendali pada inverter 3 fase di antara lain. Yang pertama adalah vektor control. Sistem kendali ini mampu mengontrol posisi vektor tegangan output inverter sehingga daya motor dapat terkontrol dengan akurat. Dengan sistem ini motor bisa diputar dengan kecepatan yang konstan atau bervariasi secara halus. Yang kedua ada sine wave PWM atau pulse width modulation. Teknik modulasi lebar pulsa untuk menghasilkan gelombang sinus pada output tegangan inverter dengan dukungan mikrokontroler. Tegangan output dapat dilakukan dengan baik sehingga motor bisa beroperasi lebih halus. Lalu yang ketiga ada self control synchronous PWM. Teknik PWM dengan kontrol internal berdasarkan waktu putaran motor. Tidak memerlukan sensor position atau speed untuk mengontrol motor. Namun akurasi dan responsivitas kurang dibandingkan sistem vektor control. Yang keempat ada current hysteresis current control. Menggunakan teknik kontrol arus berdasarkan hysteresis kurang fleksibel untuk mengontrol kecepatan motor secara halus dibandingkan sistem vektor control. Yang kelima ada voltage source inverter control, yaitu kontrol sumber tegangan dengan menghasilkan gelombang tegangan sinusoidal untuk motor. Lebih sederhananya dari sistem vektor kontrol, namun akurasi kontrol kecepatannya kurang maksimal. Jadi secara umum sistem vektor kontrol memiliki akurasi dan fleksibilitas kontrol yang paling baik untuk mengontrol motor 3 fase. Sekian dari saya, terima kasih.